Mary is the sister of Aaron. Why, Muslims? Why? They say to you because at the old day, brother, they used to call them by your ancestor. By what? By their ancestor. But Mary, she is not from the ancestor of Aaron. Mary is from different tribe, Abdul. She have nothing to do with the tribe of Moses. When the Christian, the Jews start making fun of Muhammad after he said, "Oh, sister of Aaron," Ka'b al-Ahbar came to Aisha and he said to her, "But this is not right. But I know that between Mary, the mother of Jesus, and Aaron, there's a couple of hundred of years." Aisha says to him, "You did lie, and the Prophet told the truth." Ka'b al-Ahbar, he said, when he noticed that Aisha she getting angry, he said, "Well, for sure the Prophet he knew better, but as I know that between Mary and Moses there is a couple of hundred of years." When Muhammad came home and people start saying to him, "Are you stupid or what? What do you mean that Mary is the sister of Aaron?" Muhammad, he want to fix it. It's too late now. He said that this is Allah speaking. What he can say, it's a mistake. So Muhammad, he have to come with a solution. He said in the old days they used to call them with their ancestor, but that will not help too, because Mary, she is not from the ancestor of Moses, which is the brother of Aaron. All what happened, Muhammad the dummy, he heard the Jews saying that Aaron, he have a sister, her name is Mary, which Maryam. So Aaron and Moses and Maryam are three from one family. So Muhammad, he come to the conclusion that this is must be Maryam is the same Maryam. She is the sister of Aaron. When the Muslim they try to cover up this story by saying that Muhammad said, our prophet said that people they used to be called by their ancestor, that will be contradiction for the Quran, because the Quran says you call them by their fathers. In the Quran it says clearly you have to call somebody after his true father, and Moses and Aaron, they are not a true father, and not only that, they are not even from the same tribe, which means they are not from the ancestor, which means Muhammad even making it worse when he said that. And there is additional way to confirm that this is a very, very stupid error. Anyone knows how we can confirm that? Who's a Muslim wanna call me? Hello? Who is a Muslim wanna tell me what is the name of the father of Moses? Mayday, Mayday. Who is a Muslim? Hold on, Muslim, they will not answer you unless you sing it for them, the Quran. What the name of the father of Moses? If there is anyone can tell me what the name of the father of Moses is, I cannot squeeze myself more to ask you what is the name of the father of Moses. What the heck? Until now there's no response. I mean, we made Quran for you. Do you know why the Muslims are not answering? Because it's very embarrassing. The father of Mary is Umran. The father of Moses is Umran too. Unbelievable. So they try to fix it. They say to us, "Oh brother, they used to call them by their ancestor." The Christian, there's a guy, his name is the Christian Prince. He always say how Allah he called in the Quran Mary the sister of Aaron. That because he's stupid. In the old days, brother, they used to call a person by his ancestor. And this is proven by history and books, even from the Bible. What Bible? What are you talking about?
Mary in the Quran, her father is Umran. This is why there's a chapter in the Quran, it's called the chapter of Umran. Mary father, his name is Umran. Musa's father, his name is Umran. And Mary is the sister of Aaron. How more we need to prove that Muhammad is making pupu? Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gracia Pelo membuat video di channel Inyo Manis yang berjudul Quran Bukan Kitab Sejarah. Kisah Injil zaman Musa, Quran Al-Araf 157. Apa yang dipaparkan oleh Gracia Pelo di dalam video itu sudah sangat bagus. Namun, sepertinya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan karena saya teringat bahwa teman-teman yang muslim hanyalah kaum penghafal yang tidak mengerti apa yang dihafalkan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Dan sepertinya banyak teman-teman Kristen yang juga kurang paham sejarah. Sehingga mungkin banyak yang kurang paham apa yang menjadi masalah di dalam Al-Quran surah 7 ayat 157 itu. Jadi pada video ini, saya akan coba menjelaskan dengan sejarah dan bahasa yang lebih sederhana, supaya teman-teman tahu betapa fatalnya kesalahan Al-Quran surah 7 ayat 157. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa channel Gracia Pelo namanya Inyo Manis, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa subscribe channel Gracia Pelo juga, karena banyak hal yang dia jelaskan dengan sangat baik, dan tidak bisa saya taruh ke channel ini semuanya. Gracia Pelo juga menerbitkan buku-buku untuk teman-teman yang mau belajar apologetika. Saya sangat merekomendasikan buku-buku Gracia Pelo karena buku-buku itu bisa menjadi buku pegangan untuk teman-teman menjawab tuduhan-tuduhan standar yang dilontarkan oleh teman-teman muslim. Jadi, teman-teman silakan beli buku-buku karya Gracia Pelo dan subscribe channel Inyo Manis setelah nonton video ini ya. Nah, buat teman-teman muslim yang takut untuk murtad, nggak usah nonton video ini ya. Karena jika kamu menonton video ini, kamu akan menjadi sadar dan melihat dengan jelas bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Kalau kamu terus nonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk membuka hati dan pikiranmu untuk melihat fakta bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Dan kamu sudah siap untuk murtad. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Bagaimana? Kamu mau terus menghafal apa yang kamu tidak mengerti dan hidup di dalam dusta? Atau kamu mau melihat kebenaran dan keluar dari Islam? Kalau kamu mau terus hidup di dalam dusta tanpa mengetahui kebenaran, silakan tutup video ini sekarang ya. Karena setelah lagu pembukaan video ini, hati dan pikiranmu akan siap untuk menerima kebenaran dan keluar dari Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita belajar sejarah dulu ya. Perhitungan tahun Masehi yang kita gunakan adalah tahun Mesias. Artinya, tahun yang dihitung sejak kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi, peristiwa Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian terjadi pada tahun 30-an. Injil Markus diperkirakan ditulis pada tahun 60-an, 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil Matius dan Lukas diperkirakan ditulis pada tahun 80-an, 50 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90-an, 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Yohanes adalah murid Yesus yang paling terakhir meninggal. Dan dia adalah saksi mata
atas segala peristiwa yang terjadi pada Yesus. Jadi, Injil Matius, Markus, dan Lukas sudah beredar di kalangan gereja ketika Yohanes masih hidup. Jika ada kesaksian yang keliru, sudah pasti Yohanes akan menulis surat atau buku kepada gereja-gereja pada saat itu yang isinya adalah bantahan atas buku-buku yang ada. Kenyataannya, Yohanes tidak membantah kesaksian yang tertulis pada buku-buku itu. Dia bahkan menegaskannya pada buku Injil Yohanes yang dia tulis, supaya gereja-gereja lebih memahami apa yang disampaikan di dalam buku-buku Injil yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman yang Muslim bertanya, mana Injil Yesus yang asli? Jadi sekarang saya mau memberikan jawaban kepada teman-teman yang Muslim begini. Yesus bukan tukang jualan buku yang turun gedebuk dari langit. Dan Injil bukan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang diserap ke dalam bahasa Arab. Eu artinya baik. Angelion artinya adalah berita atau kabar. Angelos artinya adalah pembawa berita atau pembawa kabar. Bahasa Ibrani Angelos adalah Malaki yang diserap ke dalam bahasa Arab lalu ke bahasa Indonesia menjadi malaikat. Kata angelos ini juga yang diserap ke dalam bahasa Inggris angel. Jadi, Evangelion atau Injil itu artinya adalah berita baik atau kabar baik. Bukan judul buku yang turun gedebuk dari langit yang tidak seorang pun tahu apa artinya. Nah, apa Injilnya? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku kesaksian tentang kabar baik itu. Bahasa zaman sekarangnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku biografi tentang Yesus Kristus, sang kabar baik itu. Kenapa ada 4? Karena ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang kesaksian yang berbeda. Kesaksian satu orang bisa dipertanyakan. Kesaksian 2 orang lebih kuat. Ini ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang yang berbeda, supaya kamu yakin bahwa kesaksian ini adalah benar. Ada 4 orang yang menulis kesaksian, berarti kesaksian itu sudah sangat kuat. Jadi, teman-teman yang Muslim jangan pertanyakan kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut Injil. Pertanyakan kenapa Al-Quran tertulis kata Injil, yang bukan bahasa Arab, dan kenapa kalian tidak mengerti apa artinya, tetapi disuruh hafalin doang. Sampai di sini paham ya? Nah, Musa kira-kira hidup pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi, ada jarak 1500 tahun antara Musa dengan Yesus. Kalau teman-teman yang Muslim sulit membayangkan berapa lama 1500 tahun itu, sekarang tahun 2020. Muhammad kira-kira hidup pada tahun 600-an. Jadi, jarak antara kamu dengan Muhammad adalah 1400 tahun. Jarak antara Musa dengan Yesus lebih jauh daripada jarak antara kamu dengan Muhammad. Nah, Musa adalah anak Amran dari suku Lewi, keturunan Israel. Musa mempunyai abang yang bernama Harun dan kakak perempuan yang bernama Miriam. Teman-teman yang Muslim perhatikan nama Miriam ya di situ ya. Teman-teman jangan sangka bahwa Miriam ini adalah Maria ibunya Yesus. Namanya memang mirip, tetapi Miriam dan Maria ibu Yesus bukan orang yang sama. Mereka berjarak 1500 tahun. Oke? Yang disebut dengan Torah atau Taurat adalah 5 buku pertama dari 39 buku yang ada di dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Arti kata Torah adalah hukum atau petunjuk. Di dalam Torah ada cerita tentang Musa, dan tidak semuanya ditulis oleh Musa. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi sekarang kita udah paham. Di sini, kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, ada Musa, Harun, dan Miriam di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan nama Taurat. Setelah 1500 tahun, di sini, pada abad pertama, ada Yesus di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan namanya Injil. Kemudian, 600 tahun setelah Yesus, ada Muhammad dengan Al-Quran. Dan sekarang, ada kalian pada tahun 2000-an. Jelas ya?
Nah, yuk sekarang kita baca Al-Quran Surah 7 ayat 148 sampai 157, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kaum Musa, setelah kepergian dalam kurung Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh, dalam kurung bersuara, dari perhiasan dalam kurung emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa dalam kurung patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka, dan tidak dapat dalam kurung pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya dalam kurung sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi." Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh dalam kurung Taurat itu dan memegang kepala saudaranya dalam kurung Harun sambil menarik ke arahnya. Dalam kurung Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Dan dalam kurung Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Sesungguhnya, orang-orang yang menjadikan dalam kurung patung anak sapi, dalam kurung sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya dalam kurung kembali lauh-lauh dalam kurung Taurat itu. Di dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau menghendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya, kami kembali dalam kurung bertobat kepada Engkau." Dalam kurung Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Dalam kurung yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat dari yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, dalam kurung Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman udah bisa lihat belum ada yang aneh? Belum bisa lihat ya? Jadi begini, umat muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Al-Quran surah 7 ayat 148-157 ini diklaim sebagai informasi langsung dari Allah melalui Jibril, melalui Muhammad kepada umat muslim. Pada ayat 156-157 diceritakan bahwa Allah berkata kepada Musa pada tahun 1500 sebelum Masehi bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Israel pada zaman Musa.
Udah bisa melihat ada kesalahan yang fatal gak di situ? Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Masih belum bisa lihat juga? Saya perjelas sekali lagi ya. Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Emangnya pada zaman Musa udah ada Injil? Ayat ini, seperti saya berkata kepada kamu, para pengikut Muhammad mengerti apa yang mereka ketik di dalam ponsel yang ada pada mereka. Emangnya di zaman Muhammad udah ada ponsel? Hah? Apa? Kamu nggak tahu apakah di zaman Muhammad udah ada ponsel? Aduh, kasihan deh kamu. Di zaman Muhammad itu belum ada yang namanya ponsel. Begitu juga di zaman Musa, belum ada yang namanya Injil. Jadi begini guys, Muhammad tidak mengerti sejarah. Dia menyangka bahwa Maria ibu Yesus adalah orang yang sama dengan Miriam kakaknya Musa. Dia menyangka bahwa Yesus adalah anaknya Miriam, cucu Amran. Dia menyangka bahwa Musa dan Yesus hidup sejaman guys. Dia kira Yesus itu adalah ponakannya Musa. Makanya di dalam surah 7 ayat 157 disebutkan bahwa Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang di zaman Musa. Sekarang udah bisa lihat kan kesalahan fatal yang ada di dalam Al-Quran surah 7 ayat 157? Udah bisa lihat kan bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia yang tidak mengerti sejarah. Dan kamu menyangka Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan karena kamu ketipu oleh penjual buku. Kamu disuruh menghabiskan waktumu untuk menghafal, memang supaya kamu tidak punya waktu untuk mengerti apa isi buku itu. Buku macam apa yang cuma bagus kalau kamu tidak mengerti apa isinya? Ponsel macam apa yang cuma bagus kalau kamu nggak nyalain? Kalau kamu nyalain langsung rusak. Buku macam apa yang cuma bagus kalau kamu tidak mengerti isinya? Kalau kamu mengerti isinya langsung menjadi jelek. Kitab suci. Buku seperti itu bukan kitab suci guys. Apa gunanya kamu menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai titik komanya? Dan kamu nggak tahu bahwa yang kamu hafalin itu cuma urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad. Buat apa kamu buang waktu yang berharga di dalam hidupmu untuk menghafal urusan keluarga orang lain yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu di dalam bahasa Arab tanpa kamu mengerti apa yang kamu hafalin dan untuk apa kamu hafalin? Jadi begini guys, saya sudah memberikan fakta bahwa pembuat Al-Quran tidak mengerti sejarah. Saya juga sudah memberikan fakta bahwa tidak ada gunanya kamu menghafal Al-Quran. Kamu sudah buang waktu untuk hidup di dalam dusta. Apakah kamu mau membuang waktu yang masih kamu punya untuk terus hidup di dalam dusta? Kalau kamu sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, silakan ketik saya keluar dari Islam pada kolom komentar di bawah video ini setelah video ini selesai ya. Kalau kamu masih belum yakin dengan apa yang saya sampaikan, silakan kamu buka quran.kemenak.go.id. Baca seluruh isi Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama itu. Ketika kamu baca Al-Quran di dalam bahasa yang kamu mengerti, pertanyakan apakah kamu layak untuk membuang waktumu untuk menghafal ayat-ayat yang kamu baca itu di dalam bahasa Arab. Semakin kamu baca Al-Quran di dalam bahasa yang kamu mengerti, kamu akan semakin sadar bahwa Al-Quran itu tidak layak untuk dihafal, apalagi di dalam bahasa Arab. Dan akhirnya, kamu akan menjadi sadar bahwa Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan. Setelah kamu sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, segera keluar dari agama Islam ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kamu.